Sebelum kita memulai aktivitas di hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, pagi yang indah ini kami datang menghadap hadirat Tuhan, mengucap syukur karena Tuhan mengaruniakan kami hari yang baru untuk kami memulai aktivitas pekerjaan, tugas tanggung jawab yang Tuhan karuniakan kepada kami. Sebelum kami melaksanakan aktivitas kami akan mendengarkan firman-Mu. Lengkapi kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami memahami kehendak Tuhan dalam firman yang kami baca. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita semua untuk membaca Alkitab. Saya ambil dari Efesus pasal 2, ayat 14 dan ayat 15. Firman Tuhan berbunyi demikian. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam hidupnya setiap hari. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, surat Paulus kepada jemaat di Efesus ditujukan kepada jemaat yang terdiri dari berbagai latar belakang. Dua latar belakang besar jemaat yang ada di Efesus. Yang satu, jemaat atau orang Kristen yang berasal dari keturunan Yahudi, dan yang kedua, orang Kristen yang berasal dari keturunan non-Yahudi atau bukan Yahudi. Kedua latar belakang Kristen ini mempengaruhi kehidupan berjemaat. Sering terjadi perseteruan atau konflik di antara kedua pihak dalam kehidupan berjemaat. Karena yang satu menganggap mereka lebih superior daripada yang lain. Orang Kristen yang berasal daripada Yahudi menganggap mereka lebih dominan, menganggap mereka adalah orang-orang pilihan Tuhan, dan menyepelekan orang Kristen yang bukan berasal dari Yahudi. Terjadi perseteruan, perselisihan di dalam jemaat. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Paulus menulis surat ini supaya terjadi kedamaian, damai sejahtera dalam kehidupan jemaat di Efesus. Dalam pembacaan kita tadi, saudara-saudara, Paulus menyatakan bahwa dalam ayat 14, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Terjadi perseteruan dalam jemaat karena orang-orang Yahudi menganggap mereka bangsa pilihan, bangsa perjanjian, dan mereka masih menekankan hukum Taurat. Mereka masih menekankan hukum Taurat walaupun mereka sudah Kristen. Mereka masih menekankan supaya setiap orang percaya masih harus taat kepada hukum Taurat. Saudara-saudara, surat Paulus ini menjawab pergumulan yang terjadi di dalam jemaat Efesus. Kita mengenal nas di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9 bahwa
Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi keselamatan bukan karena ketaatan pada hukum Taurat. Menurut Paulus bahwa keselamatan itu karena iman kepada Tuhan Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi iman adalah karunia Allah. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Tuhan yang memberikan, menanamkan kepercayaan kepada kita. Iman kepada Tuhan Yesus. Dan kita selamat karena percaya kepada Tuhan Yesus yang telah mengerjakan karya penyelamatan di kayu salib 2000 lebih tahun yang lalu. Menyerahkan tubuhnya sebagai pendamaian sempurna bagi segala dosa-dosa kita dan menyerahkan, menumpahkan darahnya bagi pendamaian sempurna bagi segala dosa-dosa kita. Bukan karena ketaatan pada Taurat maka kita selamat. Bahkan di dalam ayat 15 pembacaan kita tadi dikatakan bahwa sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuan. Kematian Kristus membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuan yang ada dalam hukum Taurat. Jadi keselamatan orang percaya baik berasal dari keturunan Yahudi maupun non-Yahudi bukan karena hukum Taurat, tetapi karena percaya, karena iman kepada Tuhan Yesus. Kematian Tuhan Yesus membatalkan hukum Taurat dengan segala ketentuan dan peraturannya. Dengan matinya dia telah mempersatukan kedua belah pihak menjadi manusia baru di dalam dirinya dan dengan demikian mengadakan damai sejahtera. Jadi damai sejahtera itu karena kematian Yesus. Kita menjadi satu tubuh karena kematian Tuhan Yesus. Dia sudah mendamaikan kita, baik orang-orang yang berasal dari keturunan Yahudi, orang Kristen yang berasal dari keturunan Yahudi maupun orang Kristen yang bukan keturunan Yahudi. Sudah didamaikan lewat pengorbanan Kristus. Kita menjadi satu tubuh, satu iman, satu pengharapan, satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Di dalam Dia kita bersaudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Demikian juga saudara-saudara dalam hubungan manusia dengan Allah. Ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia berseteru dengan Allah. Upah dosa adalah maut. Tetapi Allah tidak menghendaki manusia ciptaannya ini binasa. Allah tidak menghendaki manusia ciptaannya ketika kita mati meninggalkan dunia ini masuk neraka atau maut. Itulah sebabnya Dia mengutus anaknya yang tunggal Yesus Kristus untuk berkorban menebus dosa kita sehingga kita selamat. Kematian Yesus mendamaikan perseteruan manusia dengan Allah. Jadi kita bersyukur kematian Yesus itu membawa hubungan baik secara vertikal kita dengan Allah, dan kematian Kristus membawa hubungan baik dalam hubungan horizontal dengan sesama manusia. Oleh sebab itu saudara-saudara, di minggu pekan keluarga ini kita juga bersyukur karena Kristus telah mendamaikan dalam hubungan keluarga, dalam hubungan suami dan istri. Sering juga karena perbedaan pendapat, perbedaan keinginan terjadi konflik.
terjadi perseteruan, terjadi perselisihan, tetapi karena Kristus kita disatukan, kita diperdamaikan. Jadi jangan ada ego masing-masing dalam keluarga, dalam hubungan suami istri, dalam hubungan orang tua dengan anak, karena Yesus sudah mendamaikan kita dengan harga yang mahal, tubuh dan darah Kristus, sehingga kita selamat. Kita sudah diperdamaikan dengan Allah, kita juga sudah diperdamaikan dengan sesama. Tidak ada status sosial yang lebih tinggi satu dengan yang lain di dalam Tuhan. Karena Tuhan melihat kita sama derajatnya di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, syukur kami persembahkan kepada Tuhan, karena di hari ini Tuhan sudah melawat kami umat-Mu. Tuhan hadir dalam kehidupan kami melalui Roh-Mu yang kudus, dan hari ini Tuhan menyapa kami lewat pembacaan dan pemberitaan firman. Tanamkan firman-Mu dalam hati kami, mampukan kami oleh kuasa Roh Kudus untuk melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena lewat kematian Kristus kami telah diperdamaikan. Baik secara vertikal hubungan dengan Allah, kami sudah diperdamaikan. Demikian juga dalam hubungan horizontal dengan sesama manusia, kematian Kristus membawa perdamaian bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Biarlah kami hidup dengan damai antara yang satu dengan lain dalam hubungan dengan sesama kami, dalam satu persekutuan, satu jemaat, demikian juga dalam hubungan di dalam satu keluarga. Kami hidup dalam damai sejahtera karena Tuhan sumber damai sejahtera itu. Terima kasih Bapa. Kami akan memulai aktivitas kami. Tuhan berkati kami sehingga apapun yang kami lakukan berhasil. Dalam nama Yesus. Amin.